film pertama yang membahas tentang sekolah untuk calon penerbang. Nah, pertanyaan saya Mas Dwi, karena dulu setahu saya dulu ada Alan Wurschrich ya, siapa namanya, yang pernah mempunyai koleksi poster-poster film yang itu katanya dihibahkan ke IFA. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Mas Dwi adalah bagaimana yayasan ataupun lembaganya Mas Dwi ini membatasi ruang lingkup yang akan menjadi koleksinya. Karena visual art ini kan sangat luas. Jangan-jangan gambar yang ada di gua leang-leang itu nanti dibawa oleh Mas Dwi karena itu bagian daripada arsip visual art. Atau kemudian yang hari ini menjadi poster kegiatan ini karena itu punya ikatan emosional dengan Mas Dwi, akhirnya sudah ini kita masukkan ke koleksinya IFA gitu. Karena ini tentang inventarisasi karya seni rupa. Nah, maka dari itu mohon sharing tentang hal itu supaya kami punya pengalaman di mana kami harus membatasi diri untuk melakukan proses akuisisi. Terakhir, mohon izin kepada mungkin dari ketiga narasumber, karena pada saat saya melihat pameran seni rupa itu keterangannya hanya sedikit sekali. Lalu proses kuratorialnya di mana dari sebuah pameran itu? Sedangkan akhirnya publik yang harus menjadi kuratornya karena melakukan interpretasi dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Pak Setiadi, Mas Dwi dan juga Mbak Ruli. Yang pertama tadi ada dari Mas Dia, menanyakan kepada Mbak Ruli apakah yang dilakukan atau suatu hal yang dilakukan yang tidak terbatas untuk setelah terjadi negosiasi itu sendiri selain pameran seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mas Eko untuk Pak Setiadi, bagaimana ketika warga sipil menemukan barang-barang yang antik yang kemudian itu diperjualbelikan, apakah itu menjadi inventaris milik negara atau umum? Dan untuk Mas Dwi, masih dari Mas Eko, itu adalah bagaimana ketika menemukan buku lawas ya Mas ya, untuk mengambil arsipnya itu seperti apa? Kemudian untuk Pak Saikti, tadi dari Mas Asnan, kapan museum itu menentukan koleksi, ketika setelah registrasi atau setelah inventarisasi? Kemudian untuk Mas Dwi, bagaimana yayasan membatasi terkait dengan benda yang akan ruang lingkup, benda yang akan menjadi koleksi, utamanya visual karena itu tidak terbatas. Dan juga ini untuk seluruh narasumber, bagaimana atau di mana peran dari kuratorial pameran, karena terdapat keterangan yang lumayan sedikit atau minim sekali sehingga warga atau pengunjung masih harus mencari terkait informasi dari pameran itu sendiri. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Ian untuk pertanyaannya tadi. Apakah setelah kita mengumpulkan data-data atau arsip-arsip dari Bu Tino Rifki atau mungkin lainnya gitu ya, itu hanya sebatas beroutputkan pameran atau bagaimana gitu ya? Itu tidak hanya pameran, karena kalau kebetulan saya kemarin memang untuk tugas akhir. Jadi untuk tugas akhirnya memang outputnya adalah pameran. Saya memilih saya jadikan sebagai pameran. Akan tetapi memang tidak terbatas dari arsip Tino Rifki tersebut. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Bisa jadi nantinya ketika sudah semua terkumpul. Karena kan kalau di dalam pameran yang saya buat tadi kan apa yang membuat Tino Rifki ini memang seorang maestro. Karena kan kalau sekarang tidak ada, kalau zaman sekarang nih no pic hoax gitu ya. Jadi kalau nggak ada gambar itu bohong pokoknya. Nah, jadi bagaimana Tino Rifki ini memang benar-benar dikatakan seorang maestro ya, dengan yang saya dengan
arsip yang saya dapatkan tadi itu memang mendukung sebagai Tino Rifki ini dikatakan seorang maestro begitu. Tapi untuk selanjutnya apakah hanya pameran? Tidak. Itu juga bisa nanti dibuatkan, misal keluarganya meminta untuk dibuatkan museum pun bisa, karena sudah ada barang atau arsip dokumentasi yang memang mendukung untuk dijadikan sebuah museum. Nah, nanti dari museum tersebut masih ada lagi banyak yang akan dikembangkan. Jadi tidak hanya pameran saja sebenarnya, nanti juga bisa ada workshop mungkin tentang paes atau tentang pengantin tradisional yang dilakukan di dalam museum tersebut gitu Mas. Jadi sebenarnya outputnya nggak hanya pameran aja, jadi bisa luas ya Mas. Karena tapi karena mungkin saya kemarin hanya sampai tugas akhir, jadi tugas akhirnya hanya pameran, jadi hanya sampai pameran dulu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk dimintain tolong lagi oleh keluarga Ibu Tino, ya saya pasti akan membantu begitu Mas Ian. Terima kasih dengan cepat karena sudah jam 12 ternyata sudah lapar. Masih kalau tentang penemuan objek itu ya, meskipun mungkin agak sedikit di luar, tapi mungkin terkait dengan pencatatan juga gitu ya. Jadi Undang-Undang Cagar Budaya itu bilang bahwa semua orang yang menemukan itu harus melaporkan ke setiap orang yang menemukan budaya juga cagar budaya itu harus wajib melaporkan dalam waktu 30 hari. Jadi dia harus melaporkan, jika tidak maka dia dianggap melanggar. Kemudian melanggar hukum berarti polisi yang akan datang. Tetapi jika tidak dilaporkan, pemerintah selain ada urusan hukum tadi juga bisa mengambil. Ya kalau Mas Rifki menemukan itu dan pemerintah tahu gitu ya, kok nggak dilaporkan diambil bisa. Nah kemudian pihak yang berwenang itu akan melakukan pengkajian apakah itu memang benar-benar benda yang harus dilindungi atau tidak. Tim itu ada di kabupaten, namanya tim ahli cagar budaya. Di Jogja semua kabupaten dan kota punya, tapi tidak semua di luar Jogja punya karena cukup mahal. Saya tim kebetulan anggota tim ahli cagar budaya Kota Yogyakarta. Jadi kalau ada penemuan atau ada masyarakat yang ini rumah ini kuno, ini tempat cagar budaya tidak, itu akan dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan kami akan mengkaji, kemudian kami berlima timnya dan merekomendasikan kepada wali kota untuk ditetapkan misalnya di cagar budaya. Itu yang cagar budaya. Jadi memang ini di masa hukum gitu ya. Kemudian Mas Asnan, sejak kapan ya? Iya, tentu sejak registrasi itu, karena kemudian memiliki nomor. Tetapi hak atas museum atas objek itu kan ya sejak diakuisisi, ya sejak dimiliki gitu ya. Artinya jual beli sudah terjadi, serah terima sudah terjadi dan sebagainya. Tetapi mungkin memang belum diregistrasi. Kadang-kadang ada jeda waktu antara registrasi dan pemerolehan. Ya. Nah, tapi memang di beberapa buku panduan ada sedikit masalah dengan peristilahan itu gitu ya. Ada yang menyebutkan pemilikan setelah di registrasi kalau salah, tapi memang ada beberapa panduan tidak cermat di situ. Tapi saya pikir sudah sejak jual beli, sejak serah terima itu menjadi satu. Nah yang kemudian jadi masalah tadi juga mungkin dengan kasus di beberapa museum adalah objek-objek itu sudah lama tidak terregistrasi, kemudian itu bagaimana gitu kan. Nah kita punya peluang dengan pemerolehan yang disebut saya lupa kayak reclaim gitu ya, reklamasi kalau nggak salah namanya. Tapi nanti kita cek di
misalnya kita meskipun sudah punya sistem dan registrasi yang baik, tetapi kadang-kadang nyelip juga di gudang itu ada ini objek belum ada nomornya gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke koleksi dengan cara itu. Jadi bukan pembelian, bukan hibah, bukan penemuan juga di pinggir jalan yang atau penggalian pencarian gitu ya. Tapi kita menemukan di gudang sendiri itu ada kemudian itu bisa dimasukkan. Kemudian yang semua tadi ya yang kuratornya sudah milih sudah bikin mungkin bikin alur cerita juga gitu ya, tapi memang dia tidak menuliskan deskripsi yang cukup gitu aja gitu ya. Dan saya kira teman-teman di berupa yang lebih tahu seperti apa teks yang harus disaksikan gitu ya. Kemarin kali macam dengan workshop kuratorial dinas kebudayaan untuk membuat label C gitu atau caption gitu sampai sore baru. Jadi memang tidak mudah gitu ya, tapi saya kira semua kurator harus punya kemampuan untuk menulis itu karena dia juga melakukan riset. Memang kalau tidak disampaikan, nah itu kemudian pertanyaan apa ya? Jangan-jangan biar gambarnya aja tulisannya nggak terlalu mengganggu, misalnya apa tuh? Itu masuk konsep. Ya, jangan-jangan itu nggak menampilkan informasi yang lengkap itu masuk konsep. Nggak tahu juga. Karena ada memang yang ada pameran yang dirancang untuk kalau ada teks dan sebagainya itu kan bisa nge-drive orang kayak diarahkan bahwa ini adalah isu ini gitu, dengan isu tertentu, dengan tema tertentu. Tapi ada yang kurator yang memang tidak ngasih informasi ini deskripsinya, hilangkan supaya teman-teman punya interpretasi sendiri, punya cara melihat sendiri gitu. Itu nanti tanya ke mana sama manajemennya dan kuratornya sih. Beda-beda soalnya. Tapi ya sekarang yang banyak muncul memang informasi ini lebih lengkap gitu. Kadang-kadang nggak lengkap pun dibikin di pojokan ada pameran arsipnya gitu supaya melengkapi informasi pameran. Kan muncul kan sering pameran-pameran hari ini gitu. Ada karyanya, ada deskripsi lengkap, ada arsipnya sampai gitu. Di bawahnya sampai informasi arsipnya ada. Yaitu sih pilihan-pilihan strategis si pameran sih sebenarnya. Dan memang tidak selalu sama, nanti tidak kayak perumahan. Saya mau Mas Anan sama Pak Asnan sama Mas Eko ya. Ini sebenarnya pertanyaannya mirip karena ini perihal akuisisi ya. Saya mau lihatnya dari dari proses IPA aja. Ya IPA cara ngarsip, cara ngoleksinya waktu itu ya sebenarnya sangat olah-alik lah. Kalau awal sebenarnya kita itu ngarsip itu ya ngumpulin sebanyak-banyaknya, termasuk mungkin ya surat dan mungkin buku-buku dan sebagainya gitu. Kita nggak melihat nanti kontennya apa gitu. Asal seni rupa aja dikumpulin waktu itu. Tapi setelah semakin kesini ternyata pameran kok tiap hari gitu. Padahal orangnya masih sama, kadang-kadang nggak ada gitu. Artinya harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Nah, di pertengahan jalan karena mungkin teman-teman sudah ngarsip sendiri, motret ada kamera yang bagus-bagus, setara DSLR. Orang-orang sudah membuat peristiwa sedemikian rupa banyak itu. Ya IFA menyesuaikan juga. Jadi ya secara lembaga, secara personal itu selalu menyesuaikan. Makanya di tahun-tahun mulai 2000-an kita membalik cara pengarsipannya, tidak dengan mengumpulkan dulu baru membaca, tapi dibaca fenomenanya dulu atau isunya dulu baru dicari arsipnya yang disesuaikan. Karena sebenarnya kita kan jalannya
program ada jalan, isu tertentu ada jalan gitu. Makanya yaudah frame-nya pakai setahun ini kita hanya mengumpulkan entah karya, entah lukisan, entah arsip-arsip yang terkait perempuan namanya. Jadi yang lain diabaikan dulu, nggak apa-apa kok, nggak harus semuanya gitu. Maksudnya nggak harus semuanya, oh IPA kok nggak ada ini. Terus malah salahnya apa? Mungkin di lembaga lain juga ada gitu. Maksudnya secara tanggung jawab kan memang bukan tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab itu bisa dibagi gitu. Kalau mau nyari arsip perempuan kita ada lengkap, bagus, bisa diakses atau bebas dengan policy masing-masing gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya, bikin frame aja, frame untuk kerja kontennya gitu. Jadi dia bisa ngikutin dengan luas dan lebih fokus sebenarnya. Karena kalau ngumpulin semuanya itu kita fokusnya kemana-mana. Tapi kalau secara spesifik, misalnya penelitian terlalu lebar, seni rupa dunia sama seni rupa di kampung kita mungkin akan lebih detail di waktu seni rupa di kampung ini aja gitu sebenarnya. Ya ini dia juga sebenarnya. Begitu, terima kasih. Saya juga senang bareng lawasan. Dan saya mau nambah dikit, Mas Eko Prasetyo tadi biar konteks kita ke inventarisasi gitu ya. Setelah diputuskan oleh wali kota ditetapkan sebagai cagar budaya, maka itu akan didaftarkan ke kementerian untuk mendapatkan nomor registrasi. Jadi sama registrasi. Dan kemudian nanti jika ada masalah dan kemudian ini dihapus seperti tadi, boleh nggak dihapus gitu. Begitu sudah mendapatkan nomor registrasi, hanya menteri yang boleh menghapus. Ya, jadi kita akan mengusulkan untuk penghapusan, tetapi keputusan untuk menghapus itu akan di menteri. Nah itu juga berlaku pada objek-objek museum atau galeri yang menjadi cagar budaya. Jadi kalau museum atau galeri Bapak Ibu punya satu koleksi yang kemudian distatuskan sebagai cagar budaya melalui proses kurator melaporkan kepada tim ahli kepada tim di Dinas Kebudayaan Kota Kabupaten, kemudian mereka akan memanggil kami tim ahli cagar budaya untuk melakukan kajian dan keluar rekomendasi, dan wali kota memutuskan bahwa koleksi dari museum ini adalah koleksi yang itu adalah cagar budaya, maka kemudian akan didaftarkan ke nasional untuk mendapatkan nomor registrasi. Nah jika nanti akan dihapus, tadi ada rasa-rasa penghapusan itu hilang dan seterusnya, itu nanti akan menteri yang kemudian bisa menghapus status cagar budaya gitu. Itu sama di museum atau di tempat lain, selama itu cagar budaya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab banyak sekali pertanyaan dari peserta yang hari ini sangat antusias sekali ya. Dan mungkin dari beberapa teman-teman juga masih ada yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, yang ingin bertanya bisa saja langsung kontak narasumber tadi sesuai dengan yang sudah diberikan di kurikulum vitae. Baik, setelah ini akan dilanjutkan dengan praktik, tapi sebelum itu biar semangat, kita salam budaya dulu. Salam budaya, lestari budayaku. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sesi selanjutnya adalah praktik dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh para narasumber kita, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Sektiadi, Mas Dwi Rahmanto, dan juga Mbak Ruli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tapi sebelum itu tadi ada bisi-bisi ya dari panitia kalau kita akan break untuk makan siang alias isoma. Monggo dipersilakan untuk teman-teman bisa langsung mengambil makanannya di stand belakang yang sudah disiapkan panitia. Yang mau sholat juga bisa sholat terlebih dahulu. Praktik akan kami mulai. Terima kasih.
Ayo teman-teman, silahkan merawat. Hari ini nggak pakai formal-formal ya Pak ya, karena kan memang harusnya memang lebih dekat, karena nanti mau lihat karya, ngecek karya, ngukur-ngukur gitu. Tapi ini nanti Pak Sekti akan setelah proyektornya hidup, nanti Pak Sekti akan cerita atau menjelaskan soal ini apa sih, form apa, buat apa gitu, yang diisi mana saja, dan kemudian apa saja. Ternyata kebutuhan kita nggak banyak, cuma pensil sama meteran, nggak banyak sebenarnya. Selain itu mungkin malah informan yang kita butuhkan, karena tetap biasanya kalau di koleksi itu ada penjaga dan sebagainya. Ini seperti kayak pencatatan benar-benar awal perihal karya tentunya, karena yang kemarin yang kita pikirkan bahwa ya kita sambungin dengan program yang akan berlangsung nanti, karena pameran koleksi ya, tentu yang pameran karya, terus ya pakai sampelnya, pakai karya-karya yang ada di sini saja sebenarnya. Nah, ini benar-benar pencaratan awal. Kalau prosesnya nanti ke mana, ke selanjutnya itu masih banyak sebenarnya. Karena setelah ini nanti biasanya ada form lagi, jadi form to form sebenarnya banyak lagi. Ada form yang kemudian bisa diisi, tapi dia mungkin malah bisa di Google Drive atau di spreadsheet gitu, dan dia bisa menjelaskan relasi dokumennya gitu sebenarnya. Ini kalau di tempat saya gitu, ini sebenarnya kayak metadata awalnya itu, pelengkapan informasinya dulu sih sebenarnya. Tolong dibukain yang itu, boleh? Nanti Pak Sekti akan menceritakan. Ini agak mendekat aja nggak apa-apa Pak, jangan jauh-jauh. Cerita-ceritanya ini kita mau jadi tim gitu ya. Nanti kalau itu gimana? Tadi kan udah makan yang di depan. Gitu. Itu Pak Sekti. Oke. Ini pakai apa ini? Pakai pencatatan yang apa? Gitu? Bisa cerita. Ini pencatatan yang ini saya download aja dari internet gitu ya. Yang dari museum Museum Wales atau apa dari. Tapi intinya sama gitu ya. Database di manapun itu kurang lebih sama, cuman biar bahasa Inggris itu teryakin lah gitu. Roto gaya sebagai katanya. Pakai maksudnya apa ya gitu. Jadi ini akan kita mengenali juga istilah-istilah yang mau dipakai di secara umum gitu. Dan ini lebih kepada objek museum sebenarnya gitu. Dan kemudian nanti teman-teman mungkin bisa mengembangkan sendiri untuk keperluan sendiri. Mungkin untuk karya seni yang memang kalau galeri itu mungkin berbeda saja. Tapi ini bisa menginspirasi bahwa ada beberapa hal yang perlu dicatat. Dan nanti teman-teman milih, makanya itu ada 10 karya. Mungkin satu berempat atau bertiga gitu ini. Nah, kalau kita lihat dari atas itu ada registration number, yang jadi dengan Mas Asna juga kita diskusikan tentang nomor registrasi yang diberikan oleh museum. Nah, perkara kita dengan internasional itu bedanya, seperti saya sampaikan tadi, kita tuh punya 2 nomor. Satu itu nomor registrasi lebih kepada ini punya museum gitu. Jadi nomornya kadang-kadang 2023.01.1 gitu, berarti diadakan tahun 2023, nomornya bulan 1, nomor urut 1 bisa lagi gitu. Jadi enggak ada standar itu. Enggak standar ya. Enggak ada standar itu.
Ya, sangat tergantung pada bagian. Nah, kita juga punya nomor inventarisasi. Jadi nomor inventarisasi itu beda dengan nomor registrasi, karena nomor inventarisasi itu diberikan oleh kurator. Kalau yang nomor register itu diberikan oleh registrar. Kurator itu kemudian sudah memilah-milah. Kalau kita lihat di Sono Budoyo itu misalnya Romawi 3A titik 4 titik 100 misalnya. Romawi 3 itu berarti misalnya saya lupa gitu apa, tapi misalnya benda etnografi Romawi 3 yang A itu wayang misalnya, kemudian jadi itu sudah dibuat klasifikasi semacam itu. Nah terserah nanti mau menggunakan yang sistem yang mana. Tapi yang penting nomor ini adalah nomor yang unik, yang tidak boleh ada dua nomor yang ada dua koleksi dengan nomor yang sama, karena untuk identifikasi. Seperti NIK kita gitu. Kalau nomornya betul gitu, kita susah untuk dapat sertifikat vaksin gitu. Karena istri saya gitu. Objek name. Nah, objek name itu beda dengan title dibakar, di bawah ada title. Title itu lebih kepada judul karya. Kalau karya seni biasanya ada judulnya. Nah itu title. Tapi objek name ini adalah misalnya lukisan cat air misalnya gitu. Jadi identifikasi yang semacam itu. Nah title ke judulnya, kemudian description ya kita gambarkan karya itu seperti apa. Ya. Tentu nanti akan sangat tergantung pada museum atau galeri atau kuratornya itu mau seberapa detail sebenarnya. Karena saya pernah lihat satu museum mendeskripsi uang kertas itu sampai dihitung ada gambar pohon kelapa itu, ini kelapanya ada 16 bir gitu, itu buat apa gitu kan? Ini ya, tapi deskripsi visualnya seperti apa ya. Kemudian keywords nanti yang kalau sekarang kan memang gampang, semua yang diketik itu bisa dicari di database gitu ya. Tapi mungkin ada kata-kata yang tidak ada di keyword akan membantu akrilik atau tadi tema binatang atau apapun gitu ya yang bisa digunakan untuk mencari. Kemudian ada inscription and marking itu untuk menuliskan tulisan-tulisan yang ada di situ. Tulisan yang ada di situ. Jadi ini juga bagian dari identifikasi. Misalnya di satu karya ada tulisan yang mana ya? Kalau gede kita masukkan enggak ya? Penting pertanyaan juga. Itu inscription and marking enggak? Kalau di Arab sana itu masuk ke tulisan gitu ya. Nah biasanya ada tulisan di situ, ada teks-teksnya. Kalau objek pesawat terbang itu kadang-kadang ada nomor pesawat misalnya made in China apa. Tapi itu tidak semua orang dituliskan di situ. Kalau foto kecap itu sehingga tulisannya banyak banget gitu ya. Itu enggak. Kemudian di bawahnya ada size, nanti mengukur. Nah teman-teman baru ini tadi karya seni itu diukur dengan cara spesifik. Misalnya yang mana? Yang ini dengan bingkai, maka kita perlu dua ukuran luar, artinya lebar bingkai, ukuran dimensi bingkainya, kemudian juga ukuran karyanya. Jadi ada dua ukuran di situ. Oleh contoh apa ya? Ya. Ada yang perlu tidak menggunakan. Kayak lelang ini menurutnya. Berapa? Ya. Jadi ini ukurnya kita di sini atau di sini? Yang dalam itu di dalam. Ya karena saya kali ya. ya
karena jika ini tanpa figura, ukurannya kan ini kan di sini di depan mungkin akan tertutup sedikit setengah senti oleh frame gitu kan. Kecuali frame-nya kadang-kadang seniman itu jadi karya karena terus lukir, digambar gitu. Frame-nya lebih gede daripada karyanya begini frame-nya. Ya betul. Ini bukan itu. Nah ini kita lihat ada ini nomor registrasi sudah diberi oleh Taman Budaya TBY garis miring 0018 60 kali 50 ini ukuran. Cuman saya tidak tahu ini ukuran dalam atau ukuran luar dan nanti bisa dicek. Kemudian ada ini judul sekaligus marking. Karena kadang-kadang judul itu tidak dituliskan di sini, tapi kita tahu dari senimannya, dari katalog, dari apa itu lukisannya memiliki judul. Nah ini ada dua gitu ya. Ada ini judul sekaligus marking. Kemudian di bawahnya ada pembuatnya, jadi ini senimannya. Kecuali kalau misalnya frame-nya itu bagian dari karya seni dan dibuat oleh pihak yang lain ya, kemudian menjadi lebih rumit lagi. Biasanya ada nama di sini ya. Ya. Ini juga perlu teknik seperti membaca resep dokter itu loh, karena kadang-kadang nama itu tidak kemudian ditulis seperti dengan font yang mesin ketik kita bisa kita, tapi ini agak-agak seperti tanda tangan gitu, Avandi kan tidak ditulis Avandi gitu ya, tapi ya nah, itu perlu pengetahuan bukan siapa yang tulis dan tahun ya ini 2001 di ya. Cuman depannya itu saya nggak tahu itu siapa itu. Nah itu pengetahuan tentang oh ini masih yang itu gitu perlu tebak-tebakan tapi juga harus ngecek dulu perolehan seperti apa. Jadi itu siapa yang bikin, kapan dibikin gitu ya. Mungkin eksak kita tahu dengan pasti tanggal berapa karena kadang-kadang satu objek spesifik dibuat atau kita hanya memperkirakan oh itu kurang lebih abad ke-17 misalnya. Kadang-kadang ya bisa kita bisa termasuk juga di mana dibuat itu juga kadang-kadang kita bisa dengan tepat itu dulu dibuat di sana, tapi kadang-kadang ini buat di Indonesia. Kapan digunakan, di mana digunakan, terusnya. Mungkin lukisan tidak terlalu penting untuk digunakannya, itu pernah digantung di town hall di Kiev, di balai kota misalnya, itu akan pernah dipamerkan di sini misalnya. Kalau lukisan mungkin semacam itu ya. Nah kemudian di sini tentang akuisisinya, tentang pemerolehannya oleh lembaga, oleh Taman Budaya misalnya. Bagaimana di caranya pembelian, hibah, nemu atau niruhan itu titipan? Iya. Niruhan orang. Mas gambar ini mas, justru saya buat koleksi gitu kan, mungkin bisa kan? Kayak tadi ya, kurator tadi kerjasama dengan artis untuk ya. Ya, atau komisi. Kapan sumbernya dari mana? Mungkin beli dari balai lelang dan seterusnya. Gitu. Kemudian macam-macam gitu ya, mengenai diisi selama ada datanya. Nah, perkara itu kadang-kadang tidak ada datanya. Kita akan melewati itu dan data itu mungkin akan ketemu 1-2 tahun lagi, kemudian 10 tahun lagi. Oh ya ini ternyata ini loh. Gitu. Nah kemudian ada condition ya, seperti Mas Budi tadi sampaikan bahwa di database itu juga mencakupi rekor untuk konservasinya. Jadi kondisinya seperti apa dan pernah di dokumen seperti apa itu biasanya ada. Jadi di sini kita lihat itu kondisinya seperti apa, bentuk atau kemudian di ini sebelah sini copot apa aja gitu, patah sebelah sini gitu. Storage location disimpan di mana? Sekarang ada di mana? Yang kadang-kadang sekarang kan dipamerkan, tapi dia sebenarnya punya jatah storage di suatu tempat misalnya. Dia karya yang aktif ya bisa.
bisa berpindah-pindah nih, itu ada di situ. Dan catatan ini di sistem yang baru yang digital sekarang kan akan incremental terus, jadi tidak terhapus. Sistem yang lama itu menggunakan kartu. Jadi tanggal sekian ada di ruang pamer, tanggal sekian pinjam ring, itu ada catatan seperti dulu kalau kita pinjam buku perpustakaan dari siapa saja nih pinjam buku. Kemudian adakah file pendukungnya, tambahnya apa yang namanya yang semacam foto-foto digitalnya atau nota pembelian atau katalog yang dulu pernah digunakan untuk di pameran karya itu, rekaman-rekaman lain ya, rekaman-rekaman lain bisa rekaman pas bikinnya gitu ya, atau video pas bikinnya misalnya itu bicara di situ apakah ada ya. Nah kemudian ada restriction-nya ya, kadang-kadang donor itu menyatakan bahwa ini nggak boleh dikirimkan, ini baru boleh dipamerkan setelah saya meninggal misalnya gitu. Itu ada kadang-kadang ada hal semacam itu. Jadi kayak concern gitu kan? Ya, concern gitu. Concern gitu. Ya. Kemudian di bawahnya ada catatannya yang tidak masuk di atas. Dan di bawah jangan lupa siapa yang membuat. Karena kadang-kadang kita akan ngecek lagi. Ini kemarin itu gimana kok bisa kayak gini itu ya isinya gitu ya. Kita tanya dulu siapa sih? Mbak Ruli yang bikin. Oh, Mbak Ruli ini gimana sih Mbak Ruli gitu? Bukan ini ya. Pas tuh ngantuk waktu itu gitu ya. Atau kemudian oh enggak dulu itu begini loh karena pada semacam itu. Data yang itu belum ketemu katalognya itu waktu itu masih pinjam ke siapa dan sebagainya itu kan kita bisa baca menggunakan siapa orang yang menuliskannya itu untuk membaca. Mungkin hanya sesederhana itu ya. Ini cukup simpel saya kira. Sebab yang lain kami misalnya bikin untuk Simus Bar, sistem informasi museum UGM, dan kemudian untuk barang musik itu fieldnya ada 115. Cukup banyak. Ini cukup singkat. Jadi begitu, nanti silakan pilih yang mana. Alatnya mungkin hanya alat tulis dan alat ukur saja gitu ya. Mungkin teman-teman yang dari sisi seni itu bisa gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya masih semangat enggak untuk kerjaan ini? Kayaknya kompleksitasnya banyak juga ya. Cuma untuk ya enggak cuma untuk mengidentifikasi satu karya aja itu bisa sebanyak ini. Apa yang idealnya yang diisi seperti ini. Walaupun prakteknya mungkin kebutuhannya nggak sampai segini nggak masalah juga. Upload jadi arsiparis, jadi kurator tadi, ya Pak ya. Begitu nanti sebenarnya karena yang megang informasi itu teman-teman tahun budaya sebenarnya, yang karya-karya ini. Karena yang kita lakukan hari ini memang sebatas mencatat informasi yang ada dulu aja gitu. Karena ini seperti tidak bisa dikerjakan cepat gitu. Asal formnya ini masih dipegang, disimpan di ruang yang atau nanti bisa ditemukan kembali dan nanti bisa ditambahi informasinya sebenarnya. Lebih ke sana. Terus apa lagi ya? Ada pertanyaan nggak? Biasanya kalau karya seni rupa itu ada materialnya. Ini di deskripsi itu berarti. Oh, di deskripsi. Yes, ini sebenarnya kayak gini kan jadi menarik. Maksudnya bisa sangat ditambahin nanti kolomnya gitu. Kalau dia ini kan sebenarnya kayak pencatatan tapi peran ya per file ya per item gitu. Ini kalau fisik kayak gini, nanti kalau digital sebenarnya ada kayak metadatanya gitu, yang dia bisa dicatat terpisah kayak gini juga bisa, atau kemudian ditanam di file, deskripsi file di belakang
pokoknya foto atau yang digital ya foto, ya bisa ditaruh di sana. Terus kalau proses selanjutnya yang ini sebenarnya di breakdown atau dimasukkan di entah itu Google Spreadsheet atau apa gitu, sebenarnya lebih enak lagi. Jadi nama-nama ini bisa ditaruh di satu form gitu. Yang itu nanti yang kita catat bisa taruh di situ. Pokoknya kode pertama adalah isinya tekanan sampai utuh itu isinya yang tadi itu, yang deskripsi, yang ukuran itu kita bisa naruh di sana semua gitu. Tapi untuk awalan ini aja dulu. Analog dulu. Analog itu penting karena nanti juga nggak tergantikan ya, ada cap, ada tanda tangan Mbak Ruli yang ngecekin karya-karya ini. Mungkin itu jadi kayak bukti otentik yang lain gitu ya. Jadi ya mari kita mulai sebenarnya. Mari kita mulai, teman-teman bisa di sebelah atau dibagi 3 gitu. Atau mau kerja kelompok juga nggak apa-apa, nggak semua ngisi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 gitu. Yes, ada patung juga. Kemarin tuh mau 1 orang 40 itu satu orang. Nah nanti tadi Taman Budaya deskripsinya udah ada semua gitu. Iya. Jadi silakan, monggo. Jadi teman-teman Taman Budaya nemenin ya, karena mungkin kalau teman-teman mau nanya tentang latar belakang karya dan sebagainya itu kan bisa juga sebenarnya. Mari milih aja, Mas, langsung ke depan aja. Ya, nah gitu, waduh asik. Ini yang rencananya untuk pameran besok ini. Kamu pameran yang koleksi? Iya. Silahkan. Hati-hati tapi. Jadi kalau untuk karya lukis kayak gini itu nanti ukurannya ada 2. Jadi ukurannya ada ukuran dalam sama ukuran luar. Ukuran luar itu nanti ukurannya ada di figura. Karena biasanya nanti karya seni lukis kayak gini, misalnya diganti sama figura yang lain itu nanti ukurannya akan berbeda. Jadi ada 2 ukuran. Bisa pakai ukuran yang di belakang karena udah ada, atau yang ini karena belum tahu ya Mas. Mas, maaf, kalau yang ini kita belum tahu ukurannya 65 kali 95 itu ukuran dalam atau ukuran luar. Iya, kalau saran saya mending diukur aja. Karena takutnya nanti ada ukuran luar dan ukuran dalam. Untuk megang karyanya nanti di pinggir aja ya. Jadi untuk bagian belakang sama depan karyanya jangan disentuh. Jadi nanti untuk bagian membalikkan atau ukurnya itu dari pinggir aja.
dari figurannya aja.
kita punya waktu 10 menit lagi ya, supaya efektif juga. Kalau ada kesulitan, mohon melambaikan tangan. Nanti ada Pak Sekti sih, aku juga nggak bisa. Ya gitu loh. Kalau ada kesulitan bisa kontak-kontak Mbak Ruli. Apa? Ya, posisi. Kalau nggak ada dikosongin dulu nggak apa-apa. Iya. Karena sebenarnya ini TikToknya nanti sama teman-teman konservasi atau teman-teman di kurator, di koleksi atau teman-teman budaya yang lain semua. Untuk teman-teman nanti yang form akuisisi ya Mas, itu kalau misalnya emang nggak ada dikosongin aja nggak apa-apa. Betul loh, nanti kalau nggak ada isinya nggak apa-apa ya. Semua dikosongin ya, jangan kalau semua dikosongin. Pak Sekti. Ya, Pak Sekti, nanti kalau sudah ketemu harga lukisannya juga, nilainya itu bisa dimasukin juga nggak kan? Nah, ini agak sedikit rumit gitu ya, karena begini, museum atau galeri saya kira membutuhkan itu ya, untuk asuransi segala macam. ya. Tetapi ada kebiasaan juga di museum. Tidak semua hal itu dipublikasikan atau dicatat di terbuka. Ada beberapa koleksi yang sangat berharga, yang tahu harganya dan objeknya yang mana itu hanya kepala museum. Takutnya malah nanti kalau dipublish banyak maling berkeliaran ya. Itu ada kebiasaan. Iya. Dan dia tahu benda yang mana disimpan di mana, dan dia akan membuat sistem misalnya evakuasi darurat yang paling aman untuk dia, untuk objek itu. Jadi kalau ada masalah sesuatu gitu, objek itu yang akan diselamatkan duluan, misalnya begitu ada. Wah, tambah nih, menarik nih. Ya, nanti pas di lalu ternyata yang batal gitu tuh, bukan? Iya. Gokayu. Ini kemarin teman-teman Taman Budaya sih, suratnya awal tuh kan gitu ya. Oh gitu. Coba ditulis di situ harganya. Belum ada nilainya ya. Jadi termasuk belum ada nilainya atau pengetahuan di belakangnya ya muncul. Enggak selalu juga. Karena itu harus nilai real. Jadi kalau lukisan kan lebih mudah karena itu ada di option, ada di macam gitu kan. Objek-objek etnografi itu lebih sedikit sulit karena atau objek bersejarah gitu ya, mesin ketiknya saya mulai itu harganya berapa gitu. Nah itu juga sebenarnya dibandingkan dengan objek-objek serupa yang beredar di pasar. Kemudian kita akan tambahkan berapa nilai ke situ. Jadi karena misalnya
berani menambahkan nilai kupon gor itu berapa? Yang kurang lebih orang akan mau membeli sampai ke situ. Ya, kalau ini dijual segitu orang mau beli. Itu harga yang biasa ditetapkan semacam itu. Sehingga perusahaan asuransi bisa menanggung. Kalau enggak, kita ngawur misalnya ini 5 miliar gitu kan, perusahaan asuransi pikir wah kayak gitu itu. Nah, kita sediakan data yang kurang lebih akurat itu. Harga itu pasar biasanya yang digunakan. Ya, bisa naik dan turun gitu ya. Tergantung ketika kita akan datang ke asuransi gitu kan, biasanya film mobil itu hanya berguna ketika kita akan kita akan memindah dan harus ada asuransi gitu, atau dipinjam harus asuransi. Selain itu, objek museum atau koleksi museum itu ada satu definisi yang menyatakan beda dengan galeri mungkin ya, adalah objek yang dikeluarkan dari sistem ekonomi, bukan dari sistem ekonomi, jadi nggak bisa dijual, dicuri dulu terus dijual. Jadi ada definisi semacam itu juga ya, nanti bisa diikuti yang lain ya. Dicuri dulu baru dijual. Nah, nanti kan ada ahli kris yang kemudian bisa menilai. Kalau saya kris ya jadi itu kita bandingkan di pasar. Di pasar itu kris yang serupa dengan panggung ini dan bentuk kayak gini macam-macam itu, dapurnya apa begitu, harganya berapa? Ya. Itu harga pasar ada. Tetapi ya harga pasar itu ya harga kayak goreng-goreng juga gitu kan. Nah, itu ahli-ahli ini yang tahu. Tapi sebenarnya berapa sih harga itu? Ya, apalagi didomengi dulu tuh, wah ini ya. Semakin banyak domainnya. Baik, waktu untuk praktik sudah selesai. Untuk peserta bisa kembali ke tempat duduk masing-masing, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum penutupan. Tapi kembali saya ingatkan bahwa nanti pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei 2023 di ruang pamer Taman Budaya akan diadakan pameran koleksi Taman Budaya Yogyakarta yang bertema Kencan Nonton Wayang. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta untuk mengunjungi pameran Kencan Nonton Wayang. Sebelum kita berfoto bersama, diminta untuk 3 peserta untuk mempresentasikan hasil dari praktik yang telah dilakukan hari ini. Gimana? Karyanya kata ini teman-teman menceritakan ya? 3 aja nggak apa-apa sih. Boleh maju untuk 3 peserta yang akan mendeskripsikan mungkin dari karya yang berbeda ya. Ambilan karya yang mana? Yang ini. Yang ini? Yang ini? Ya. Ini ya. Tak depan sini ya. Saya pura-puranya jadi Oke, halo semuanya, selamat sore. Oh, masih siap ternyata, oke. Ternyata masih fokus ya. Oke, sebelumnya aku berkesempatan bersama 2 orang lainnya dan juga dibimbing oleh mbaknya untuk menganalisis mungkin ya tentang lukisan tersebut. Oke, untuk registration number, lukisan ini beregistrasi dengan nomor TBY garing atau garis miring 0061. Lukisan ini bernama berjudul otak komputer, dapat dilihat dari gambarnya. Kemudian selanjutnya, lukisan ini yang kami analisis merupakan lukisan cat akrilik, di mana dapat dilihat sendiri lukisan cat ini terdiri dari cat akrilik yang dilukis
dan juga diberikan judul otak komputer. Kita dapat lihat di gambarnya. Kemudian untuk inscriptions and marking, kita dapat temukan di sini ada tulisan DH Coin 005. Untuk ukuran, kami sudah mengukur dalam dua bentuk. Yang pertama ukuran karya dan juga ukuran figura. Ukuran karyanya adalah dengan tinggi dan lebar. Dengan lebar dan tinggi. Untuk ukuran karya 72 cm x 90 cm. Untuk ukuran figura 76 cm x 94 cm. Dan juga untuk maker's details, kami cuma menemukan nama penulis, yakni Dwi Hanam. Maka dari itu di Mark M. Dwi Hanam. Untuk inscription dan markingnya kita dapat lihat juga merupakan julukan dari si pelukis, yaitu D.H. Coin. Oke, untuk tahun pembuatan sudah jelas itu bisa ditulis pada bagian exact date, yaitu dibikin pada tahun 2005. Kita dapat temukan 005. Selanjutnya untuk kondisi, setelah berdiskusi dengan mbaknya, kami berdiskusi bahwasanya kondisi lukisan ini berada dalam kondisi yang bagus. Namun pada conservation reportnya dapat ditemukan ada kerusakan pada beberapa bagian karena penyimpanan, yaitu damage kayaknya terhimpit dari belakang dapat ditemukan. Sehingga ini bukan bentuk dari lukisan, tapi adalah bentuk tambahan karena kerusakan pada saat penyimpanan. Sehingga lukisan ini tidak dapat ditampilkan kepada khalayak umum sebelum direstorasi. Dan juga untuk storage location dan current location tentunya di Taman Budaya Jakarta, karena kami menemukan dan juga melihatnya di sini. Dan terakhir untuk supplementary file, kami tidak mengetahui bahwasanya ini memiliki data digital, dan kami hanya menemukan data asalnya satu saja, yaitu filenya di depan teman-teman sekalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dari teman-teman yang mulia, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin yang ingin mempersiapkan. Cocok jadi staf PBY. Tapi ada masukan nggak dari informasi ini? Apakah kamu menemukan sesuatu dari sini untuk menambah informasi dari karya ini? Ya, mungkin. Mungkin yang jadi karena kita berlatih untuk mengisi form gitu ya. Apa yang kemudian jadi masalah dengan formulir itu? Apakah ada bagian ini sulit, bagian ini susah ditemukan? Bagian dari formnya. Ya. Mungkin sebagai lukisan kita lihat, sebenarnya saya sendiri nggak melihat semua lukisan secara langsung, hanya satu lukisan saja. Ada beberapa kondisi kami sudah temukan. Yang pertama adalah terkait dengan maker's detail. Kami tidak mengetahui siapakah Mbak Dwi Hanam itu sendiri, karena mungkin wawasan kami terkait kasus ini juga terbatas, dan juga beliau tidak menambahkan data apapun di lukisannya selain tersebut. Kemudian Bapak ya, Bapak atau Mbak kita tidak tahu siapa beliau. Kemudian mungkin pada bagian acquisition detail, kita tidak mengetahui informasi lebih lanjut terkait bagaimana lukisan ini didapatkan, bagaimana kapan, dan juga di manakah sumbernya lukisan ini bisa sampai di hadapan kita pada kesempatan siang hari ini. Kemudian tidak ada restrictions khusus, dan juga sampai sekarang lukisan ini masih berdamage dan belum direstorasi hingga saat ini. Kayak gitu. Ya, ini untuk di belakang itu sebenarnya ada tulisannya titipan, titipan. Jadi itu juga penting untuk karena di sini kan sudah mencoba minta ini sebenarnya punya siapa sih itu dari seratusan karya di belakang itu mungkin perlu dicantumkan juga untuk pertimbangan bahwa ini nanti akan bisa ke layer gitu kan. Layer pertama itu yang milik sendiri, second layer yang ragu-ragu, yang ketiga mungkin jelas-jelas itu titipan misalnya gitu. Terima kasih. Berikutnya lukisan mana ya? Ya, berikutnya yang ingin mempresentasikan hasil prakteknya boleh langsung maju ke depan. Mungkin dengan karya yang berbeda. Berapa jatahnya, satu lagi atau dua? Dua ini aja. Dua aja ya, nggak apa ya. Ini harganya 300 juta, bukan 300 juta. Apa ini?
Silakan dikenalin dulu. Baik, perkenalkan saya Eni Yasir. Berikut ini saya akan membacakan hasil kerja kami berdua dengan teman yang sana. Adapun nomor registrasi pada karya ini adalah TBY /002, kemudian diikuti dengan ukuran 70x70. Objek name adalah lukisan, kemudian title-nya kita tidak menemukan di sini, jadi kami kosongkan. Kemudian terkait dengan description, karya ini adalah karya 2 dimensi. Karya ini menggunakan media campuran karena di sini bisa kita temukan ada benang yang sengaja dijahit atau dijarum, kemudian menggunakan cat akrilik pada media kanvas. Ini medianya adalah kanvas. Kemudian untuk keyword, karya ini kami buat kata kuncinya adalah karya 2 dimensi dengan genre atau aliran sepertinya surrealistik gitu, semi surrealistik. Kemudian untuk description dan end marking, ini kami mencoba menuliskan objek visual yang ada di dalam karya ini gitu kan. Di sini kita lihat warna yang dominan itu hijau dan hitam, tapi hijau lebih dominan. Terdapat visual seperti sangkar burung sebanyak 5 buah. Kemudian ada objek utama yang sangat kontras, yaitu seperti kawah atau sebuah gunung gitu. Itu visual yang kami tuliskan. Kemudian maker details adalah ada di sudut kiri itu pembuatnya bernama Khalil, cuman ada 3 angka di belakangnya, kita tidak bisa membacanya. Kemudian kapan dibuat, estimasi kita adalah 2000 sampai 2004. Kemungkinan ada 3 kata di belakang itu mungkin 2000 gitu, angka 2000-an. Kemudian di mana digunakan adalah di Taman Budaya Yogyakarta. Selanjutnya akuisisi details, itu kami menemukan kata di belakangnya itu adalah titipan. Jadi ini mungkin karya yang dititipkan ke Taman Budaya, bukan di koleksi atau dibeli oleh Taman Budaya. Kemudian kapan, kemungkinan 2000 sampai dengan 2024 oleh Khalil pada Taman Budaya. Kondisi atau kondisinya adalah kurang terawat atau kurang baik. Conservation recordnya adalah karya ini memiliki kerusakan pada figura, ada lecet dan terkena cat. Pada bagian belakang juga terlihat berdebu dan agak kotor, gitu, tidak terawat. Seperti tidak terawat seperti itu. Kemudian storage location ada di Taman Budaya. Kemudian current location ruang seminar Taman Budaya. Jadi sekarang posisinya berada di ruang seminar Taman Budaya. Restriction tidak ada kami temukan. Ada beberapa catatan, 3 catatan yang kami berikan di buku lembar ini adalah: pertama, karya lukisan ini tidak terawat dengan baik. Yang kedua, di belakang lukisan banyak debu dan sedikit berjamur. Kemudian yang ketiga adalah besi atau bagian paku itu mulai berkarat karena memang kurangnya perawatan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas antusias para peserta dan juga para narasumber yang telah bersama kita pagi hingga siang hari ini. Baik, acara selanjutnya sebelum kami tutup, kita akan melakukan foto bersama yang nantinya akan digerakkan oleh panitia. Mari silakan. Dan kita terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah stay di sini sampai selesai. Taman Budaya juga, dan teman-teman pengisi yang ayo sini foto kan. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk maju ke depan. Tapi ono meja iki ya. Ini di mana Mas fotonya? Sini enggak apa-apa. Sama posternya. Oke. Monggo para panitia dan juga para narasumber
Mas. Rada kesini dikit. Sering banget.